Tadi gue sempat ngebahas di opening awal kayak 6 bulan lu ngapain aja sih? Lu bikin satu project yang namanya apa itu? Ada rilis lagu terbaru kemarin. Single sebenarnya sih hitungannya single terakhir dari album pertama. Walaupun sebenarnya tidak ada di dalam album itu. Oke. Jadi kayak semacam track bayangan. Judulnya Setengah Tahun Ini. Itu rilis kira-kira mungkin 2 minggu lalu. Ya tanggal berapa ya waktu itu? Belasan Juli lah. Pokoknya 15 Juli kalau gak salah. Tapi seperlu selama itu kah untuk lo untuk bikin satu buah single? Enggak, itu ditulisnya baru Juni tengah kok. Banyak hal lain yang gue kerjakan kemarin selama 6 bulan ke belakang. Tapi tanda kutip penutupnya dan mungkin salah satu yang paling besar yang gue kerjakan selama setengah tahun ke belakang itu lagu yang itu. Karena memang dia sebenarnya satu kesatuan dari sebuah album yang udah gue pikirin dari kemarin-kemarin gitu. Gue albumnya terakhir cuma 15. Gue sebenarnya dari dulu pengen ada track 16 ke 17 cuman gue belum tahu apa. Sampai akhirnya karena menurut gue cerita tuh gak bisa dipaksain gitu. Harus datang sendiri. Ternyata gue merasa 6 bulan ke belakang itu semua yang mau gue omongin itu ya ada di situ gitu. Kita semua kayaknya dites kan, dibejek lah sama dunia nih 6 bulan ke belakang secara fisik. Kalau antibody lu jelek lu ketularan. Oh gue ya, antibody gue udah hancur men. Maksudnya iya. Gue diopnam. Pernah kemarin selama. Baru. Selama 3 hari. Cuman gara-gara imun gue rendah. Imun rendah ya. Gue merasa kayak kita semua dibejek gitu loh 6 bulan ke belakang secara fisik. Secara mental juga. Imun lu jelek lu kena, secara mental juga. Secara finansial, seberapa baik lo mengatur keuangan lo, apakah lo bisa bertahan di tengah keadaan kayak gini. Secara sosial, teman-teman siapa yang lo 6 bulan susah ketemu orang, siapa yang masih bisa dekat sama lo. Secara batin juga terakhir gitu. Lo digerusnya secara mental. Jadi kayak kalau Avengers ini udah film terakhir menurut gue. Udah ketemu Thanos ya, udah endgame gitu 6 bulan terakhir ini. Lo termasuk di Spotify 1 juta listeners setiap bulannya itu 1,5. Wah sombongnya luar biasa gak bercanda. Tapi buat gue itu suatu pencapaian dan ini tuh kayak gue ngerasa kayak ya lagi take off-nya lagi lah musik Indonesia. Dan surprisingly itu dimulai dari singer songwriter yang mulai banyak muncul kayak lo, Sal, Ardhito, terus ya itulah. Kalau dulu zaman dulu mungkin ada almarhum Glenn, terus era-era itu kan gitu. Terus kalau lu ngerasanya apakah ini memang momennya singer song writer male lagi take off lagi atau kayak gimana sih kalau dari kacamata lo sebagai pelakunya? Buat gue sih sebenarnya cukup banyak dipengaruhi sama teknologi ya. Karena sekarang semua orang bisa bikin lagu dengan digital audio workstation gitu, ada softwarenya. Di mana waktu itu kita rekaman aja mahal kan pakai pita gitu. Orang-orang 20-30 tahun lalu dan duplikasi. Gue gak ngerasain itu sih men. Cuman maksudnya perkembangan teknologi. Gue gak setua itu. Bahkan kayak kalau gak setua itu pun zaman dulu aksesnya pun susah gitu ke DAW. Siapa sih yang ngerti megang itu dan sekarang lu punya asisten dosen yang bernama internet, lu bisa nyari semua informasi di situ. Buat gue jadi gak make sense untuk bikin band zaman sekarang. Oh, oke. Karena ngapain gitu, lu harus bagi. Kalau dari kacamata yang pragmatis ya, lo harus bagi untung rame-rame, lo harus ngambil keputusan kreatif bareng-bareng. Di saat sekarang satu sound sedunia itu ada di tangan lo, di laptop lo atau di keyboard lo gitu. Tapi itu bikin jadi individualis gitu gak sih jadi? Buat gue sih tergantung dengan format bagaimana lagunya ntar berubah bentuk di panggung ya, atau ntar pas udah jadi album. Cukup maksudnya kayak orang kan selama ini ngira Tame Impala itu band, sebenarnya kan dia solois, itu Kevin Parker satu orang doang. Tapi dia bisa membawa format dan persona dia menjadi sebuah grup musik gitu di panggung. Dan buat gue evolusi itu selalu ada gitu. Kayak kita bisa sampai kenal sama semua session playernya John Mayer kalau dia manggung ya, gara-gara he treats his music as a band gitu kalau di panggung. Gak masalah dia nulisnya sendiri buat gue di belakang. Oke. Kalau karena gue anak emo jadi gue kasih contohnya Dashboard Confessional. Dia kan juga singer songwriter kan sendiri ya. Betul gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya sendiri, di mana lu bisa punya idealis lo dengan waktu yang lo manage sendiri dan lain-lain. Gue ngerasa kayak sekarang it's easier to make songs alone buat gue. Ya kadang-kadang perlu orang lain gitu, perlu engineer, perlu produser, perlu session yang mumpuni gitu buat merekam. Tapi visinya gak perlu lu bagi 3, lu bagi 4, lu bagi 5 kan sekarang kan. Apalagi dengan adanya software ini semua. Dengan adanya internet. Buat gue sekarang virtually semua orang bisa bikin lagu gitu. Ada aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa lu cari dimanapun. Bisa bikin beats in minutes gitu loh.
Dan buat gue ya itu yang ngebikin sekarang bahkan festival besar luar negeri pun mancanegara, kalau ada band yang headlining pasti kalau nggak band tua band reuni. Udah nggak pernah ada band baru, pasti solois. Masa sih? Iya. Ntar gue coba mikir dulu. Band baru. Iya ya. Gue belum pernah nemu lagi. Iya. Gue gak terlalu martin sih, tapi ya bener juga sih. Buat gue itu evolusi yang natural, bukan karena kayak orang pengen jadi solois, tapi sekarang bikin lagu itu lebih gampang kalau sendiri. Pas lagunya udah jadi, dia nggak merasa punya kebutuhan kayak ini harus ada bandnya gitu. Lagunya udah jadi, kan tinggal jadi produser. Dan itu yang kejadian juga di Indonesia menurut gue. Makanya sekarang